Sebagai umat muslim, sudah pasti kita percaya Tuhan yang maha baik. Benar. Secara tidak langsung, segala kebaikan itu berasal dan ciptaan dari Tuhan. Ya, Nah, dalam kehidupan ada namanya kan keburukan. Betul. Dari mana asal keburukan itu? Siapa yang menciptakan? Jika dari kita sendiri, menurutku kurang logis. Dan jika dari Tuhan, maka tidak salah jika kita mengatakan selain Tuhan maha baik, Tuhan juga maha buruk. oke, bagus banget. Di dalam Al-Qur'an benar Allah katakan bahwa segala sesuatu yang baik itu dari Allah. Kalau sesuatu yang buruk itu dari kalian sendiri. Dan ini ada penjelasannya. Jadi gini, kemarin sudah pernah dijelasin sih. Ini jawaban yang benar-benar klise, tapi benar. Coba lihat gini ya. Temperatur itu dinilai daripada tingkat kalor namanya. Artinya kalau kalor ada pada satu ruangan atau satu udara, maka contoh misalnya di sini sekarang sekitar 22 derajat atau 24 derajat. Berarti itu tingkat panasnya. 0 derajat itu bukan berarti dingin, Fer. 0 derajat itu adalah ketiadaan kalor artinya. Nah, berarti kalau minus misalnya itu berarti dia lebih parah lagi ketiadaan kalornya. Jadi dingin itu sebenarnya konsepnya nggak ada. Oke. Jadi dingin itu adalah ketiadaan panas. Nah, sama seperti jahat adalah ketika tidak ada kebaikan pada sesuatu. Oke. Contoh kayak gini ya, sama kayak tingkat kecerahan. Lu bayangin ya, malam itu bukan gelap, tapi tidak adanya cahaya. Ya. Buktinya adalah begitu cahaya datang maka terang kan ya. Maka tingkat terang itu diukur berdasarkan lux. Lux itu adalah berapa persen cahaya, ada candlelight juga ada. Nah, artinya kalau misalnya kita menariknya jelek di dalam Islam itu kata-katanya adalah zolim. Zolim artinya adalah zulm, artinya adalah kegelapan. Sedangkan Allah senantiasa ngajak pada cahaya. Nah, artinya kalau misalnya ketiadaan cahaya namanya adalah kegelapan. Kegelapan adalah ketiadaan orang ketika orang itu ketiadaan orang itu koneksinya dengan Allah. Itu sih sebenarnya. Oke. Mungkin maksudnya netizen ini kenapa orang bisa kepikiran melakukan Tindakan-tindakan buruk. Iya, Tindakan buruk. tindakan buruk. Mungkin bahasa Lebih simpelnya ke kepikiran gitu sih. Kayak pengen membunuh orang. Kok bisa ada perasaan itu, perasaan iri, perasaan benci dan lain itu kan berarti Allah Tuhan yang harusnya ciptain. nggak menciptakan itu kan? Oke, bagus. Kita mulai dengan benci dulu ya. Oke. Benci itu adalah ketiadaan cinta. Oh ya benar. Gampang kan ya? Jadi ketika lu misalnya tidak mencintai seseorang, lu bisa jadi tidak ada perasaan. Tapi in some way, lu nggak bisa menemukan apa yang bagus daripada diri dia. Dan akhirnya dia cuma bisa highlight sesuatu yang buruk daripada orang, sehingga dia harus benci dengan orang itu kan. Nah itu sama sih sebenarnya. Tapi ketika lu kenal dia, contoh kayak gini ya, gue pernah nggak suka banget sama orang Oke. sebelum gue ketemu dia. Begitu gue ketemu dia, ternyata dia juga manusia ya. Dia juga punya rasa sedih, dia juga punya rasa seneng, dia punya keluarga, dia juga punya terus kemudian rasa baik. Ya aku jadi berubah dong pandanganku. Nah berarti ketiadaan informasi itu bisa membuat orang benci dengan seseorang atau informasi yang salah. Iya. Tapi berarti intinya segala sesuatu yang buruk itu manusia sendiri yang menciptakan. Iya. Karena ketiadaan kebaikannya tadi. Betul. Tapi Allah mengetahui itu akan ada karena Allah kan maha tahu. Benar, Lagi. benar. Tapi tetap yang menciptakan adalah manusianya sendiri. Manusia yang membuat dirinya sendiri buruk, bukan Allah. Iya. Kebaikan tuh Allah yang ngasih. Karena kalau tidak ada terus kemudian kebaikan yang Allah kasih, manusia tuh ya buruk. Berarti